Iron Dome. Sistem ini sering disebut sebagai perisai langit yang sempurna, sebuah mahakarya pertahanan udara. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana perisai ini menghadapi ancaman yang tak bisa diselesaikan oleh fisika tingkat lanjut manapun, penjumlahan sederhana. Halo, saya Raka Pratama, dan selamat datang di Kenapa Itu Ya? Kita akan membedah matematika mengerikan dari serangan saturasi, di mana roket-roket murah yang tak terpandu mengeksploitasi keterbatasan pelacakan radar dan kecepatan muat ulang pencegat. Ketika langit dipenuhi oleh cukup banyak proyektil, sistem pertahanan paling canggih di dunia ini bukan hanya gagal, ia macet secara matematis hingga kelelahan total. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana cara mengalahkan sistem pertahanan bernilai miliaran dolar dengan besi tua dan bahan bakar dasar? Jawabannya bukan pada teknologi siluman, melainkan pada gesekan kinetik dan beban komputasi yang berlebihan. Hari ini kita akan menganalisis fisika di balik mengapa serangan massal berhasil mengalahkan rudal Tamir dengan membebani sensor termal dan memaksa algoritma panduan untuk memilih di antara target yang mustahil. Kita sedang menjelajahi momen ketika perisai canggih berubah menjadi mimpi buruk logistik yang mematikan. Mari kita mulai dengan memahami anatomi dari sistem Iron Dome itu sendiri. Setiap sistem pertahanan memiliki titik batas, dan bagi Iron Dome, batas itu tercapai saat terjadi saturasi. Dengan membedah prinsip-prinsip fisika kapasitas radar dan jumlah rudal pencegat, kita dapat melihat dengan tepat bagaimana roket yang diproduksi secara massal mengubah keajaiban teknologi tinggi menjadi titik kemacetan yang rentan. Mari kita temukan bagaimana volume murni dari serangan kawanan atau swarm attack pada akhirnya mengalahkan sensor paling canggih di bumi melalui kelelahan mekanis dan digital. Untuk memahaminya, kita harus melihat ke dalam otak dari operasi ini. Radar EL M2084. Radar AESA ini adalah keajaiban fisika gelombang. Ia tidak memutar piringan secara fisik, melainkan mengarahkan pancaran gelombang radio secara elektronik. Ini memungkinkannya melacak lebih dari 1.000 target secara bersamaan. Namun, melacak dan memproses untuk diintersepsi adalah dua hal yang sangat berbeda. Setiap target yang terdeteksi membutuhkan siklus komputasi. Radar harus menghitung lintasan, kecepatan, titik asal, dan yang paling penting, titik jatuh yang diproyeksikan. Disinilah matematika mulai membebani sistem. Algoritma battle management, weapon control harus membuat keputusan sepersekian detik. Jika roket diproyeksikan jatuh di area kosong, ia dibiarkan. Jika mengancam area berpenduduk, rudal Tamir diluncurkan. Perhitungan ini bergantung pada persamaan gerak parabola dasar fisika Newton, ditambah variabel hambatan udara dan angin. Dalam skenario normal, proses ini mulus. Tapi apa yang terjadi ketika sistem dibanjiri bukan oleh puluhan, melainkan ribuan roket secara bersamaan? CPU menghadapi fenomena yang disebut bottleneck atau leher botol komputasi. Bayangkan sebuah corong air. Anda bisa menuangkan segelas air dan ia akan mengalir dengan lancar. Tapi jika Anda membalikan seember air sekaligus, corong itu akan meluap. Itulah serangan saturasi. Fisika dari serangan ini sederhana, membanjiri ruang udara dengan proyektil lebih banyak daripada yang bisa diproses oleh bandwidth radar dan BMC. Ketika jumlah ancaman melampaui kapasitas throughput data, sistem harus mulai memprioritaskan. Dan ketika semua ancaman tampak berprioritas tinggi, algoritma bisa mengalami kelumpuhan analisis parsial. Mari kita bicara tentang roket penyerang. Seringkali ini adalah roket Qassam atau Grad. Secara teknis, ini bukanlah rudal, melainkan artileri roket yang tidak memiliki sistem panduan. Mereka hanyalah tabung logam yang diisi dengan propelan padat dan hulu ledak, menggunakan sirip sederhana untuk stabilisasi aerodinamis dasar. Pembuatannya sangat murah, mungkin hanya beberapa ratus hingga beberapa ribu dolar. Sebaliknya, satu unit rudal pencegat Tamir dari Iron Dome diperkirakan berharga antara 40.000 hingga 50.000 dolar. Ini adalah asimetri ekonomi yang ekstrim. Gesekan kinetik dalam perang asimetris ini bukan hanya tentang logam yang berbenturan di udara, tetapi tentang menguras sumber daya musuh. Konsepnya adalah perang gesekan atau war of attrition. Penyerang menembakkan ribuan roket murah untuk memaksa pertahanan menghabiskan rudal mahal mereka. Secara matematis, jika Anda menembakkan 5.000 roket seharga 1.000 dolar masing-masing, Anda menghabiskan 5 juta dolar. Jika Iron Dome mencegat 2.000 dari roket tersebut, biaya pertahanan mencapai 100 juta dolar.
Ini menguras anggaran secara eksponensial. Tapi masalah ekonomi hanyalah permukaan. Hambatan fisik yang sebenarnya adalah kapasitas peluncur. Setiap baterai Iron Dome biasanya memiliki 3 hingga 4 peluncur, dan setiap peluncur membawa 20 rudal tamir. Artinya, satu baterai siap menembakkan 60 hingga 80 pencegat sebelum harus diisi ulang. Proses pengisian ulang ini tidak instan. Ia membutuhkan derek hidrolik, personel, dan waktu biasanya beberapa menit per peluncur. Dalam fisika pertempuran, menit adalah keabadian. Serangan saturasi yang sukses memperhitungkan waktu jeda ini dengan meluncurkan gelombang pertama untuk menguras peluncur yang siap tembak, penyerang menciptakan jendela kerentanan. Saat baterai sedang diisi ulang, gelombang kedua diluncurkan. Pada titik ini, tidak peduli seberapa canggih radarnya, tidak peduli seberapa pintar algoritmanya, jika tidak ada rudal di dalam tabung peluncur, sistem itu tidak berguna. Ini adalah batasan mekanis yang tidak bisa diatasi oleh perangkat lunak. Fisika dasar. Anda tidak bisa menembakkan peluru yang tidak Anda miliki. Mari kita lihat rudal tamir itu sendiri. Ini adalah mahakarya rekayasa aerodinamika dan panduan. Tamir menggunakan kombinasi panduan radar aktif dan sensor elektrooptik inframerah di bagian hidungnya untuk fase terminal. Saat mendekati target, sensor inframerahnya mencari tanda panas dari motor roket yang datang. Sirip kemudinya, yang dikendalikan oleh aktuator servo bertenaga baterai, melakukan manuver berkecepatan tinggi, menahan gaya G yang luar biasa untuk mencegat proyektil yang bergerak lebih cepat dari kecepatan suara. Namun sensor thermal ini juga memiliki kelemahan saat menghadapi saturasi. Ketika ratusan roket berdekatan, tanda panas atau heat signature mereka dapat tumpang tindih dalam bidang pandang sensor. Ini menciptakan kebingungan optik. Rudal tamir dirancang untuk meledak di dekat target menggunakan fuse jarak, menghancurkan roket musuh dengan awan pecahan peluru. Tapi jika sensor bingung oleh sumber panas yang saling berdekatan, rudal bisa meledak di ruang kosong di antara target, gagal menghancurkan satu pun. Fenomena ini dikenal sebagai sensor blinding atau kebutaan sensor karena kelebihan beban sinyal. Fisika di balik ini berkaitan dengan resolusi spasial dari sensor inframerah. Setiap piksel pada sensor memiliki bidang pandang sesaat. Jika dua sumber panas berada dalam I/V yang sama pada jarak tertentu, sensor tidak dapat membedakannya. Dalam serangan kawanan yang padat, roket-roket terbang dalam formasi yang cukup rapat untuk mengeksploitasi kelemahan resolusi optik ini secara tidak sengaja. Selain itu ada tantangan kinematik. Roket penyerang sering ditembakkan dalam lintasan balistik yang rendah hoặc depressed trajectory. Ini berarti mereka terbang lebih rendah dan lebih cepat, mengurangi waktu peringatan dini. Radar memiliki garis pandang yang dibatasi oleh kelengkungan bumi dan topografi lokal. Semakin rendah roket terbang, semakin lambat radar mendeteksinya. Waktu reaksi sistem berkurang drastis, menyisakan hanya beberapa detik bagi BMC untuk menghitung, meluncurkan, dan memandu tamir menuju target. Mari kita hitung matematikanya. Jika sebuah roket terbang dengan kecepatan Mach 2 dan terdeteksi pada jarak 15 km, sistem hanya memiliki waktu sekitar 22 detik sebelum roket itu menghantam bumi. Dalam 22 detik itu, radar harus memverifikasi lintasan, BMC harus memutuskan apakah itu ancaman, perintah tembak harus dikirim ke peluncur, rudal tamir harus menyalakan motornya, meluncur, dan bermanuver di udara untuk mencegat. Ini adalah perlombaan melawan waktu dan gravitasi. Sekarang, kalikan skenario 22 detik itu dengan 500 roket yang datang secara bersamaan dari berbagai arah. Sistem jaringan komunikasi antara radar, pusat komando dan peluncur mulai mengalami latensi. Meskipun data bergerak dengan kecepatan cahaya melalui kabel serat optik atau gelombang mikro, bandwidth sistem komunikasi militer memiliki batas. Paket data tentang lintasan target bisa bertabrakan atau mengantri, menyebabkan penundaan mikrodetik yang fatal dalam panduan pencegat. Inilah yang kita sebut sebagai kelumpuhan jaringan. Dalam fisika informasi, hukum Shannon-Hartley menentukan kapasitas maksimum saluran komunikasi. Ketika volume data dari ratusan target melampaui kapasitas ini, sistem harus menjatuhkan data. BMC mungkin gagal memperbarui rudal tamir yang sedang terbang dengan koordinat target terbaru. Akibatnya, tamir tiba di titik intersepsi yang diproyeksikan hanya untuk menemukan udara kosong karena roket penyerang sedikit menyimpang dari jalurnya akibat angin atau aerodinamika yang buruk. Iron Dome dirancang untuk mengabaikan roket yang akan jatuh di area tak berpenghuni. Ini adalah fitur penghematan biaya yang brilian.
Namun fitur ini bergantung pada perhitungan lintasan yang sangat presisi. Roket rakitan yang dilas dengan buruk dan memiliki sirip yang tidak simetris, terbang dengan lintasan yang sangat tidak stabil. Mereka bergoyang dan berputar di udara. Ketidakstabilan aerodinamis ini membuatnya sangat sulit bagi algoritma untuk memprediksi titik jatuhnya secara akurat. Jika roket bergoyang secara acak, prediksi titik jatuhnya menjadi sebuah elips probabilitas yang besar, bukan titik yang pasti. Jika elips probabilitas ini tumpang tindih dengan area berpenduduk, BMC akan terpaksa mengklasifikasikannya sebagai ancaman dan meluncurkan pencegat, membuang-buang rudal Tamir untuk roket yang mungkin sebenarnya akan jatuh di gurun pasir. Ketidakteraturan fisik roket murah ini secara paradoks menjadi semacam penghindaran komputasi yang menguras amunisi pertahanan. Lebih jauh lagi, serangan saturasi sering kali melibatkan berbagai jenis proyektil sekaligus. Bukan hanya roket, tetapi juga drone kamikaze dan mortir. Ini adalah serangan multidomain. Drone terbang rendah dan lambat, menggunakan baling-baling, sementara roket terbang tinggi dan cepat dengan motor propelan padat. Radar Iron Dome harus menyesuaikan filter Dopplernya secara instan untuk melacak objek dengan kecepatan dan penampang radar yang sangat berbeda secara bersamaan. Filter Doppler bekerja dengan mengukur pergeseran frekuensi gelombang radar yang dipantulkan dari objek yang bergerak. Jika sebuah objek bergerak sangat lambat, seperti drone kamikaze, pantulannya mungkin tersaring oleh algoritma clutter ejection yang dirancang untuk mengabaikan burung atau mobil di jalan raya. Untuk melacak drone, sistem harus menurunkan ambang batas filternya, yang secara paradoks memasukkan lebih banyak noise atau sinyal palsu ke dalam sistem, semakin membebani prosesor BMC. Drone kamikaze ini, yang sering kali terbuat dari bahan komposit plastik atau fiberglass, memiliki radar cross-section yang sangat kecil. Bahan-bahan ini transparan terhadap gelombang radio tertentu atau menyerapnya, membuat drone tampak seperti burung kecil di layar radar. Fisika hamburan elektromagnetik bekerja menguntungkan penyerang. Ketika dicampur dengan gelombang roket besar, drone ini bertindak sebagai ancaman siluman yang menyelinap di bawah kekacauan serangan utama. Taktik lain yang memperburuk kelelahan sistem adalah penggunaan roket berhulu ledak palsu. Penyerang dapat meluncurkan ratusan tabung logam kosong tanpa bahan peledak. Bagi radar AESA, tabung kosong dan roket bersenjata penuh yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama akan menghasilkan pantulan radar yang identik. Sistem tidak memiliki spektrometer massa jarak jauh untuk mengetahui isi roket. Ia harus menganggap semuanya mematikan. Ini adalah pengeksploitasian langsung terhadap keterbatasan fisika penginderaan jauh. Iron Dome terpaksa menembakkan pencegat Tamir senilai $50.000 untuk menghancurkan pipa baja kosong senilai $100. Ini mempercepat penipisan amunisi di peluncur. Pada saat roket dengan hulu ledak asli tiba di gelombang berikutnya, peluncur mungkin sudah kosong, menunggu derek pemuat pelan itu untuk menyelesaikan tugasnya. Mari kita beralih ke dinamika ledakan di udara. Rudal Tamir tidak menabrak targetnya secara langsung. Ia menggunakan hulu ledak fragmentasi cincin terarah. Saat fuse jarak mendeteksi target, bahan peledak meledak, melemparkan ribuan proyektil tungsten kecil dalam pola melingkar dengan kecepatan hipersonik. Tujuannya adalah merobek cangkang roket musuh dan meledakkan hulu ledaknya secara prematur di udara, sebuah proses yang disebut deflagrasi. Namun, fisika deflagrasi ini tidak selalu sempurna. Terkadang pecahan peluru Tamir merusak roket musuh, menghancurkan aerodinamikanya, tetapi gagal meledakkan hulu ledaknya. Roket itu menjadi puing-puing balistik yang jatuh bebas. Dengan hulu ledak yang masih aktif, puing-puing ini bisa jatuh ke area berpenduduk dan meledak saat terbentur tanah. Iron Dome mencatat ini sebagai intersepsi yang sukses karena roket keluar dari jalurnya, tetapi kerusakan di darat tetap terjadi. Risiko puing-puing balistik ini meningkat secara eksponensial dalam serangan saturasi. Jika Iron Dome berhasil mencegat 1.000 roket di atas sebuah kota, itu berarti ada ribuan kepingan logam tajam, sisa-sisa motor roket, dan mungkin hulu ledak yang tidak meledak menghujani kota seperti hujan es mematikan yang terbuat dari baja. Gravitasi memastikan bahwa apa yang naik pada akhirnya harus turun. Intersepsi memecahkan masalah lintasan, tetapi menciptakan masalah hujan puing. Ada batasan lain yang kurang dibahas, manajemen termal dari sistem peluncuran itu sendiri. Peluncur Iron Dome menembakkan rudal dengan motor roket berbahan bakar padat yang terbakar pada suhu ribuan derajat.
Jika sebuah peluncur menembakkan seluruh 20 rudalnya dalam waktu singkat secara berurutan, panas yang menumpuk di dalam sel peluncur bisa merusak komponen elektronik di sekitarnya atau bahkan memasak rudal yang tersisa. Fisika termodinamika memaksa sistem untuk memberi jeda antar tembakan, mengurangi laju tembakan. Laju tembakan Hawk rate of fire adalah metrik kritis dalam melawan saturasi. Jika musuh meluncurkan 100 roket per detik, tetapi mekanika peluncur Iron Dome dan manajemen termalnya hanya mengizinkan penembakan 10 rudal per detik, sistem tersebut pada dasarnya telah dikalahkan secara matematis sejak detik pertama. Roket yang tersisa akan bocor melalui perisai. Ini bukan kegagalan teknologi, ini adalah kemenangan aritmatika kasar atas rekayasa presisi. Strategi penyerang seringkali memanfaatkan salvo berdenyut atau pulsing salvos. Alih-alih meluncurkan semuanya sekaligus, mereka menembakkan gelombang padat, berhenti selama beberapa menit, lalu menembakkan gelombang lain. Gelombang pertama memicu Iron Dome, menguras peluncur dan memanaskan sistem. Jeda singkat membuat operator berpikir serangan sudah selesai dan memulai proses pengisian ulang yang lambat. Tepat saat peluncur dibongkar, gelombang kedua menghantam. Fisika psikologis dan taktis ini sama mematikannya dengan rudal itu sendiri. Untuk mengatasi ini, pertahanan udara harus berlapis. Iron Dome adalah lapisan terbawah, dirancang untuk jarak pendek. Di atasnya ada David Sling untuk jarak menengah, dan Arrow 2 serta Arrow 3 untuk ancaman balistik eksosferik. Namun, sistem berlapis ini memiliki masalah fratricide atau saling tembak komputasi. Jika sebuah roket berada di zona tumpang tindih antara Iron Dome dan David Sling, kedua sistem mungkin mengunci target yang sama, membuang dua pencegat mahal untuk satu roket murah. Sinkronisasi antar lapisan ini membutuhkan arsitektur komando dan kontrol yang sangat canggih dan bebas latensi. Tetapi dalam kekacauan serangan saturasi, ketika spektrum elektromagnetik dipenuhi dengan sinyal radar, komunikasi radio, dan mungkin jamming elektronik, sinkronisasi sempurna adalah ilusi. Fisika propagasi sinyal dalam lingkungan yang padat noise menjamin akan terjadinya kesalahan penugasan target. Mari kita pertimbangkan peperangan elektronik. Penyerang yang canggih tidak hanya mengirim roket fisik, mereka mengirim serangan spektrum. Menggunakan jammer, mereka membanjiri frekuensi penerima radar EL-M 2084 dengan noise putih bertenaga tinggi. Ini sama seperti menyalakan senter yang sangat terang langsung ke mata seseorang. Mereka tidak bisa melihat apa-apa di baliknya. Jika radar dibutakan, Iron Dome tidak bisa menghitung lintasan, membuat seluruh sistem mekanik tidak berguna. Untuk melawan jamming, radar AESA memiliki teknik yang disebut frequency hopping. Ia mengubah frekuensi operasinya ribuan kali per detik, mencoba menemukan saluran yang bersih dari noise. Fisika di balik ini adalah kelincahan spektrum. Namun jika penyerang menggunakan barrage jamming membanjiri rentang frekuensi yang sangat lebar, secara bersamaan frekuensi hopping menjadi kurang efektif. Ini adalah perlombaan senjata tak terlihat di ranah gelombang elektromagnetik yang menguras daya komputasi radar. Kembali ke masalah logistik, pabrik pembuatan rudal Tamir harus memproduksi pencegat lebih cepat daripada musuh memproduksi roket rakitan. Ini adalah mustahil secara termodinamika industri. Membuat rudal berpemandu presisi membutuhkan rantai pasokan global, semikonduktor dari Asia, bahan peledak khusus, titanium, dan perakitan di ruangan bersih. Di sisi lain, roket musuh dibuat dari pipa irigasi yang dicuri dan pupuk kimia di bengkel bawah tanah. Kecepatan produksi berpihak pada teknologi rendah. Ketika stok Tamir menipis selama konflik berkepanjangan, operator dihadapkan pada dilema moral dan matematis yang mengerikan. Mereka harus mengatur ulang algoritma BMC untuk hanya melindungi infrastruktur paling kritis, seperti pangkalan militer atau pembangkit listrik, dan membiarkan roket jatuh di area perumahan yang kurang padat. Ini disebut triage pertahanan. Matematika dari saturasi memaksa sistem perisai untuk memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang dikorbankan. Apakah ada solusi fisika untuk masalah saturasi ini? Ya, tetapi itu membutuhkan perubahan paradigma dari senjata kinetik ke senjata energi terarah, khususnya laser energi tinggi. Sistem berbasis laser, seperti yang sedang dikembangkan dengan nama Iron Beam, menggunakan foton alih-alih peluru. Secara teori, laser menyelesaikan masalah logistik karena ia memiliki amunisi yang tak terbatas selama ada pasokan listrik. Biaya tembakan laser diperkirakan hanya beberapa dolar dibandingkan dengan $50.000 untuk Tamir. Ini membalikan asimetri ekonomi.
Namun, laser terikat oleh hukum fisika optik dan atmosfer. Sinar laser tunduk pada penyerapan dan hamburan atmosfer. Debu, asap, hujan, dan kabut menyebarkan foton secara drastis mengurangi kekuatan laser saat mencapai target. Dalam cuaca buruk, perisai laser menjadi tidak berdaya. Selain itu, ada masalah yang disebut thermal blooming. Saat laser energi tinggi memanaskan udara di jalurnya, udara tersebut mengembang dan indeks biasnya berubah. Ini menciptakan lensa negatif tak terlihat di udara yang mendefokuskan sinar laser itu sendiri. Semakin lama laser menembak di tempat yang sama, semakin ia menyebarkan energinya sendiri. Mengalahkan fisika atmosfer ini sama sulitnya dengan mengalahkan serangan saturasi roket. Laser juga membutuhkan dwell time, tidak seperti peluru yang menghancurkan karena dampak kinetik secara instan. Laser harus menyorot titik yang sama pada roket yang berputar dan bergerak cepat selama beberapa detik untuk melelehkan selubung logamnya. Jika musuh mengecat roket mereka dengan cat reflektif atau memutarnya dengan cepat, panas akan terdistribusi, meningkatkan dwell time yang dibutuhkan. Dalam serangan saturasi, setiap detik laser tertahan pada satu target berarti target lain lolos. Jadi, sementara laser menawarkan janji amunisi tak terbatas, mereka tidak menyelesaikan masalah saturasi komputasi dan sensorik. Radar masih harus melacak ribuan target, dan sistem harus mengarahkan cermin laser yang berat dengan presisi mikrometer ke objek yang bergerak tidak beraturan. Batasan mekanis dari seberapa cepat turret laser dapat berputar dari satu target ke target berikutnya menjadi titik kemacetan baru. Kita juga harus melihat anatomi dari swarm attack atau serangan kawanan cerdas. Meskipun roket Kasam bodoh, ancaman masa depan melibatkan kawanan drone yang saling terhubung. Alih-alih terbang secara acak, drone ini berkomunikasi satu sama lain. Jika satu drone dihancurkan, kawanan tersebut secara algoritmik menyesuaikan formasi mereka secara real time untuk mengisi celah dan membanjiri sektor radar yang paling lemah. Ini adalah kecerdasan buatan ofensif melawan kecerdasan buatan defensif. Kawanan drone mengeksploitasi kelemahan dalam algoritma threat sorting atau pemilahan ancaman. BMC Iron Dome mencoba mengidentifikasi target bernilai tinggi. Tetapi bagaimana jika kawanan drone terbang dalam formasi bulat yang padat, menciptakan satu tanda radar raksasa? Saat pencegat mendekat, kawanan itu tiba-tiba menyebar ke segala arah. Pencegat Tamir menargetkan pusat massa, yang sekarang berupa ruang kosong, ini memanipulasi fisika pelacakan sentroid radar. Semua faktor ini, gesekan ekonomi, titik batas peluncur mekanis, kebutaan sensor, batas bandwidth jaringan, dan taktik saturasi bergabung menjadi persamaan kegagalan yang tak terelakkan. Iron Dome tidak jebol karena ia sistem yang buruk, ia jebol karena ia adalah entitas fisik yang terikat oleh hukum batasan. Tidak ada sistem rekayasa manusia yang memiliki kapasitas tak terbatas. Ketika variabel input melampaui kapasitas throughput maksimum, sistem akan gagal. Serangan saturasi adalah pengingat brutal bahwa kuantitas memiliki kualitasnya sendiri. Dalam fisika perang, teknologi canggih seringkali rentan terhadap kebrutalan angka yang sangat besar. Memahami matematika di balik jebolnya Iron Dome memberi kita wawasan penting tentang masa depan pertahanan udara global. Perlombaan senjata berikutnya bukan tentang siapa yang memiliki rudal terpintar, tetapi siapa yang memiliki algoritma pemrosesan tercepat dan rantai pasokan peluru terdalam. Mari kita gali lebih dalam ke dalam sirkuit internal Iron Dome. Unit pemrosesan pusatnya bergantung pada arsitektur komputasi paralel. Untuk melacak ribuan objek, ia membagi tugas ke banyak prosesor. Namun, hukum Amdahl dalam ilmu komputer menyatakan bahwa peningkatan kecepatan dari komputasi paralel dibatasi oleh bagian sekuensial dari tugas tersebut. Keputusan akhir untuk meluncurkan rudal adalah sekuensial. Ia tidak bisa diparalelkan tanpa batas. Ini menciptakan leher botol mikroskopis di tingkat silikon. Selain itu, pergerakan roket rakitan yang tidak terduga memaksa algoritma Kalman filter di dalam sistem radar bekerja lembur. Kalman filter digunakan untuk memprediksi posisi masa depan suatu objek berdasarkan serangkaian pengukuran yang tidak lengkap atau berisik. Jika roket terbang stabil, prediksinya mudah. Tetapi karena roket rakitan ini bergoyang dan terkena hembusan angin, filter harus terus-menerus membuang prediksi lama dan menghitung ulang yang baru, mengonsumsi siklus CPU yang berharga. Setiap siklus komputasi ekstra yang dihabiskan untuk roket yang tidak stabil, mencuri daya pemrosesan dari pelacakan ancaman lain. Dalam skenario saturasi ekstrim, sistem mungkin mengalami frame drop operasional, mirip dengan video game yang grafisnya terlalu berat.
Radar berputar dan memindai, tetapi prosesor tidak dapat memproses data pantulan cukup cepat, menyebabkan target berkedip atau hilang sesaat dari layar komando. Di saat itulah roket mematikan bisa menyelinap masuk. Faktor lain yang sering diabaikan adalah kondisi lingkungan dan cuaca. Iron Dome beroperasi di lingkungan Timur Tengah yang keras, badai pasir, inversi termal, dan kelembapan ekstrim memengaruhi propagasi gelombang radar. Inversi termal, misalnya, dapat menekuk gelombang radar ke tanah, menciptakan titik buta palsu, atau memperluas jangkauan deteksi palsu yang membanjiri sistem dengan klater permukaan laut atau darat. Alam itu sendiri menambah kebisingan pada persamaan. Sekarang, mari kita analisis kegagalan intersepsi dari perspektif kinematika rudal. Saat Tamir diluncurkan, ia harus melakukan manuver berge tinggi untuk menyelaraskan jalurnya dengan roket yang datang. Jika roket terdeteksi terlambat karena penipuan taktis atau topografi, Tamir mungkin tidak memiliki energi kinetik yang cukup yang tersisa di fase terminal penerbangannya untuk melakukan putaran tajam yang diperlukan. Ia kehabisan nafas kinematik. Kelelahan kinematik ini diperparah jika roket target berada di tepi luar jangkauan Iron Dome. Area di pinggiran jangkauan pertahanan adalah tempat kinematik kill probability turun drastis. Penyerang yang memahami kemampuan radar akan dengan sengaja menargetkan zona-zona marginal ini, memaksa rudal pencegat untuk terbang lebih jauh, menghabiskan energinya, dan tiba di target dengan kemampuan manuver yang berkurang drastis, menurunkan peluang keberhasilan intersepsi. Mari kita bahas aspek psikologis operator. Sistem Iron Dome sangat otomatis tetapi manusia masih memiliki wewenang veto. Dalam serangan saturasi, alarm berbunyi tanpa henti, layar berkedip merah dengan hundreds ancaman, dan suara peluncuran rudal memekakan telinga. Beban kognitif pada operator komando melonjak melebihi batas kemampuan otak manusia untuk memproses informasi. Kelelahan alarm terjadi di mana operator mungkin secara tidak sengaja menolak perintah intersepsi yang valid karena kewalahan. Fisika kelelahan kognitif ini nyata. Waktu reaksi manusia melambat di bawah stres ekstrim yang berkepanjangan. Sistem mungkin dirancang untuk memproses ribuan variabel per detik, tetapi antarmuka pengguna titik di mana silikon bertemu dengan biologi menjadi titik kegagalan. Jika sistem meminta konfirmasi manual untuk target ambigu di tengah hujan 500 roket, operator tidak dapat membuat keputusan optimal dalam milidetik yang tersedia. Lalu ada masalah pecahan peluru sekunder HUAC secondary shrapnel. Ketika hulu ledak roket Qassam diledakkan di udara oleh Tamir, bahan peledaknya mungkin meledak secara simpatik. Ini menciptakan gelombang kejut sekunder dan melemparkan pecahan cangkang baja roket itu sendiri dengan kecepatan tinggi. Pecahan sekunder ini, meskipun tidak terarah, masih memiliki energi kinetik yang cukup untuk menembus atap rumah, mobil, dan membahayakan nyawa manusia di bawahnya. Sukses di udara tidak berarti aman di darat. Distribusi pecahan peluru ini mengikuti hukum fisika penyebaran balistik, bergantung pada ketinggian intersepsi dan kecepatan angin. Footprint atau jejak puing-puing dari satu intersepsi dapat mencakup area beberapa blok kota. Ketika Anda mengalihkan jejak ini dengan ratusan intersepsi yang terjadi secara bersamaan selama serangan saturasi, seluruh kota secara efektif berada di bawah hujan proyektil mematikan, terlepas dari keberhasilan sistem pelacakan. Mari kita pertimbangkan evolusi taktik musuh. Peluncuran multi-sumbu. Alih-alih menembakkan roket dari satu arah, penyerang yang terkoordinasi menembakkan dari utara, selatan, timur, dan barat secara bersamaan. Radar EL M2084 Iron Dome, meskipun canggih, memiliki bidang pandang terbatas saat berputar. Jika ia fokus melacak kawanan tebal dari utara, ia mungkin terlambat mendeteksi ancaman sekunder yang datang dari selatan, mengeksploitasi blind spot sesaat selama rotasi mekanis radar. Untuk mengatasi ini, beberapa unit radar dihubungkan bersama. Tetapi sekali lagi, kita kembali ke masalah sinkronisasi jaringan. Menggabungkan data dari beberapa radar yang melihat ruang udara yang sama memerlukan algoritma sensor fusion yang sangat kompleks. Jika satu radar melihat roket dari sudut A dan radar lain melihat roket yang sama dari sudut B, algoritma harus memastikan itu tidak dihitung sebagai dua roket berbeda. Dalam skenario saturasi, ghosting dapat melumpuhkan sistem. Bayangkan algoritma sensor fusion mencoba menggabungkan data dari 3 radar berbeda yang sedang melacak 1000 roket yang saling bersilangan. Beban komputasi untuk resolusi ambiguitas ini tumbuh secara faktorial, bukan linear.
Jika tidak diselesaikan dalam milidetik, sistem komando mungkin meluncurkan rudal pencegat ke arah hantu komputasi. Target yang sebenarnya tidak ada membuang amunisi berharga dan memperburuk kehabisan stok peluncur. Musuh juga mengembangkan rudal dengan kemampuan manuver tahap akhir. Roket artileri biasa mengikuti lintasan parabola yang dapat diprediksi, tetapi jika roket dilengkapi dengan sirip kecil yang dikendalikan oleh timer sederhana untuk membuat manuver tajam sesaat sebelum mengenai tanah, itu menghancurkan perhitungan titik dampak prediktif Iron Dome. Fisika balistik tiba-tiba berubah menjadi aerodinamika kacau di detik-detik terakhir. Ketika target bermanuver di detik terakhir, pencegat Tamir harus merespons. Tetapi ada batas fisik pada seberapa banyak G-force yang dapat ditarik oleh rudal yang bergerak dengan kecepatan Mach 2,5. Jika roket musuh berbelok lebih tajam daripada batas aerodinamis Tamir, pencegat akan meleset. Hukum inersia Newton berlaku. Objek yang bergerak sangat cepat sulit untuk dibelokkan secara tiba-tiba. Taktik manuver sederhana ini mengeksploitasi inersia fisik rudal pertahanan, bahkan cat yang digunakan pada roket penyerang dapat memainkan peran dalam fisika pertahanan. Jika musuh melukis roket mereka dengan cat penyerap gelombang radar rakitan, mungkin campuran karbon dan perekat itu mengurangi radar cross-section mereka. Meskipun tidak seefektif pesawat siluman sejati, pengurangan RCS ini menunda waktu deteksi radar Iron Dome beberapa detik yang berharga, memperpendek jendela waktu reaksi yang sudah sempit. Keterlambatan deteksi akibat RCS yang dikurangi berarti sistem memiliki lebih sedikit waktu untuk membedakan antara ancaman nyata dan false alarm. Dalam kebingungan saturasi, setiap detik yang hilang karena penyerapan radar memaksa komputasi dilakukan secara tergesa-gesa. Akurasi dikorbankan demi kecepatan. Fisika material berinteraksi secara langsung dengan efisiensi algoritmik, menciptakan efek domino kegagalan berantai. Selanjutnya, kita harus membahas kerentanan baterai Iron Dome itu sendiri. Sistem ini tidak kebal. Radar, pusat komando, dan peluncur adalah entitas fisik yang memancarkan tanda panas dan elektromagnetik yang sangat besar. Penyerang dapat menggunakan rudal anti radiasi yang dirancang khusus untuk mengunci emisi gelombang radio dari radar EL M2084. Jika radar dihancurkan, seluruh baterai menjadi buta seketika. Untuk bertahan dari rudal anti radiasi, radar Iron Dome dapat dimatikan sejenak. Tetapi dalam skenario serangan saturasi, mematikan radar bahkan selama 5 detik adalah bunuh diri taktis. Selama 5 detik kegelapan itu, ratusan roket tak terlacak melintasi langit. Ini adalah dilema jebakan ganda, biarkan radar menyala dan dihancurkan oleh rudal anti radiasi, atau matikan radar dan biarkan kota dibombardir oleh roket. Fisika peperangan elektromagnetik tidak menawarkan jalan keluar yang mudah. Aspek lain dari kerentanan fisik adalah pasokan daya. Radar AESA dan sistem komputasi berkinerja tinggi membutuhkan listrik dalam jumlah besar. Baterai Iron Dome bergantung pada generator diesel tugas berat. Jika generator ini kehabisan bahan bakar akibat masalah pasokan logistik selama konflik berkepanjangan, atau jika generator tersebut rusak akibat pecahan peluru, sistem akan mati. Fisika mekanik dasar mesin pembakaran dalam menjadi Achilles heel dari keajaiban teknologi tinggi ini. Mari kita hitung kepadatan ancaman. Jika sebuah kota berukuran 100 km persegi diserang dan Iron Dome memiliki tingkat keberhasilan intersepsi 90%. Jika 100 roket ditembakkan, 10 lolos. Mungkin kerusakan bisa ditangani, tetapi jika 5.000 roket ditembakkan dalam 1 jam, tingkat keberhasilan 90%, berarti 500 roket menghantam kota. Secara matematis, persentase keberhasilan menjadi tidak relevan ketika volume absolut dari proyektil yang lolos cukup untuk menghancurkan infrastruktur kota. Kepadatan ancaman ini mengekspos batas termodinamika dari kota itu sendiri. Bangunan, rumah sakit, dan jaringan listrik hanya dapat menyerap sejumlah energi kinetik dan ledakan sebelum runtuh. Serangan saturasi tidak bertujuan untuk mengalahkan Iron Dome dalam satu pertarungan duel. Ia bertujuan untuk membanjirinya, sehingga cukup banyak energi destruktif yang bocor untuk melampaui toleransi struktural dan psikologis kota yang dilindunginya. Bagaimana dengan masa depan? Penyerang terus berinovasi. Mereka sedang bereksperimen dengan peluncur roket bawah tanah atau peluncur silo yang tersembunyi. Ini menyulitkan pesawat tempur atau drone untuk menghancurkan peluncur sebelum mereka menembak. Dengan meluncurkan dari bawah tanah, roket muncul secara tiba-tiba, mengurangi waktu peringatan dini radar Iron Dome ke titik paling minimum kritis. Fisika topografi digunakan sebagai perisai oleh penyerang.
Kita juga melihat kebangkitan roket dengan cluster munitions atau munisi tandan. Jika satu roket besar berhasil menembus lapisan Iron Dome dan melepaskan ratusan bom kecil di atas kota, daya rusaknya berlipat ganda. Iron Dome dirancang untuk mencegat satu roket utuh, bukan ratusan bom seukuran granat yang jatuh bebas secara bersamaan. Fisika penyebaran area dari munisi tandan benar-benar membypass logika intersepsi titik tunggal. Lalu ada ancaman hipersonik. Meskipun saat ini belum digunakan oleh kelompok militan bersenjata ringan, proyektil hipersonik mengubah seluruh persamaan fisika. Pada kecepatan hipersonik, udara di sekitar proyektil terionisasi menciptakan selubung plasma. Plasma ini dapat menyerap atau membiaskan gelombang radar, membuat proyektil tidak terlihat oleh radar Iron Dome konvensional. Ini adalah stealth yang diciptakan oleh fisika termal ekstrem. Bahkan jika radar dapat melacak proyektil hipersonik, rudal Tamir tidak memiliki kecepatan atau kelincahan kinematik untuk mencegatnya. Mencoba mencegat rudal hipersonik dengan rudal supersonik seperti mencoba menembak peluru senapan dengan panah. Kecepatan relatif penutupan begitu tinggi sehingga jendela intersepsi menyusut menjadi hitungan mikrodetik, jauh melampaui kemampuan aktuator mekanis pada sirip Tamir untuk bereaksi. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan yang suram. Perisai sempurna itu tidak ada. Iron Dome adalah keajaiban rekayasa yang telah menyelamatkan banyak nyawa, tetapi ia beroperasi dalam parameter matematika dan fisika yang ketat. Ketika musuh menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan teknologi tersebut dengan teknologi yang lebih baik, mereka memilih untuk mengalahkannya dengan matematika dasar, penjumlahan yang melebihi kapasitas pengurangan. Ini adalah brute force komputasi. Strategi saturasi juga memiliki dampak ekonomi sekunder yang melumpuhkan. Setiap kali sirine berbunyi, seluruh kota harus berlindung. Pabrik berhenti, transportasi terhenti, dan aktivitas komersial terhenti. Meskipun Iron Dome mencegat roket, biaya ekonomi dari kelumpuhan kota selama berjam-jam atau berhari-hari sangat besar. Penyerang menggunakan fisika ancaman kinetik untuk menciptakan kelumpuhan ekonomi, sebuah bentuk perang asimetris non-kinetik. Biaya operasional baterai Iron Dome juga mencakup perawatan ekstensif. Radar yang berputar secara mekanis, sistem hidrolik pada peluncur, dan komponen elektronik sensitif semuanya mengalami keausan. Fisika gesekan dan degradasi material berarti bahwa setelah periode operasi yang intens, sistem harus diistirahatkan dan diservis. Jika musuh meluncurkan serangan terus-menerus selama berminggu-minggu, tingkat ketersediaan perangkat keras akan menurun drastis. Mari kita analisis logistik pencegat. Rudal Tamir tidak bisa disimpan selamanya. Proplan padat mereka terdegradasi seiring waktu, dan baterai termal yang memberi daya pada elektronik internal memiliki umur simpan. Ini adalah masalah kimia proplan dasar. Negara yang bertahan harus terus-menerus memproduksi dan mengganti stok lama, sebuah beban ekonomi yang konstan. Sebaliknya, roket rakitan dapat diproduksi dengan cepat tepat sebelum digunakan, meminimalkan masalah penyimpanan. Dalam skenario perang total, rantai pasokan global untuk komponen berteknologi tinggi menjadi target. Pembuatan radar AESA membutuhkan material canggih seperti gallium nitride untuk modul pemancar, penerimanya. Jika rute perdagangan laut atau udara diblokade, negara yang bertahan tidak dapat membuat radar atau rudal baru. Ini adalah kerentanan geofisika dan logistik. Perisai lokal sangat bergantung pada rantai pasokan global yang rapuh. Sebaliknya, roket rakitan menggunakan material dual use, hak penggunaan ganda, pipa baja untuk konstruksi, pupuk pertanian untuk bahan peledak, dan motor mesin cuci untuk alat pembuatnya. Secara hukum dan logistik, sangat sulit untuk memblokade material ini karena material tersebut penting untuk kelangsungan hidup sipil dasar. Fisika perang asimetris memungkinkan penyerang untuk mempersenjatai ekonomi sipil dasar itu sendiri.